Makasih, Pak. Ya. Selanjutnya adalah Yuyun. Mana Yuyun? Saya, Pak. Ini Anda tahu di mana masalahnya? Kurang penjelasan tempatnya ya, Pak? Ya. Kemudian yang lain itu apa? Kenapa, Pak? Yang lain masalahnya di mana? Apa ya? Kurang paham juga deh, Pak. Kamu buat skripsi, masa kamu nggak paham di mana masalah judul kamu? Oh, maksudnya ini yang mau saya angkat itu, Pak. Masalah yang mau saya angkat. Ya, kenapa judul kamu itu untuk saya tolak? Iya, saya mau mengangkat tentang stres akademik yang dialami para siswa, Pak. Dengan yang berhubungan sama prestasi akademik atau hasil belajar siswanya, Pak. Oke. Jadi kamu udah sebut tadi prestasi akademik dengan hasil belajar itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau prestasi dan hasil belajar itu dua hal yang berbeda. Makanya ya judul itu tidak bisa dirunning. Lagi pula hasil belajar itu variabel yang menjenuhkan. Ya, jadi motivasi belajar, minat belajar, prestasi belajar, hasil belajar, kepercayaan diri. Sebenarnya itu variabel-variabel yang udah jadul. Sebenarnya itu lebih enak kalau Anda itu running di tugas-tugas, tapi kalau untuk skripsi cobalah cari yang lebih baik lagi ya. Iya, Pak. Muhammad Alamsyah? Muhammad Alamsyah ada? Tidak ada? Maaf, Pak. Masih di jalan, Pak. Maaf, Pak. Kenapa? Ada, Pak. Maaf. Cuma masih di jalan. Kan ada orangnya kan? Ada, Pak. Saya, Pak. Ya. Baik, Muhammad Alamsyah. Judul Anda itu pengaruh pola asuh orang tua terhadap agresivitas anak. Kalau judulnya sih sebenarnya worth it lah ya. Hanya masalahnya Anda tidak spesifik. Jadi lokasinya di mana. Tapi sebenarnya level ini udah penelitian agak tingkat lanjut ya. Penelitian ini tingkat lanjut karena sebenarnya lebih cenderung bagus kalau di running di S2 penelitian seperti ini. Agresivitas plus dengan pola asuh orang tua. Karena kajiannya ini bisa multidimensi, dalam arti masing-masing pola asuh itu dipetakan, kemudian mencari bagaimana pengaruhnya terhadap agresivitas. Makanya saya bilang ini cenderung lebih cocok di S2. Tapi kalau misalnya Anda ingin running, ya boleh-boleh saja. Tapi lagi-lagi, Anda mengajukannya tidak lengkap. Jadi saran saya, Anda coba tinjau kembali ya judulnya. Tapi saran saya ini diganti aja sekalian, biar lebih kamu punya alternatif yang lain yang boleh dicoba untuk skripsi ini. Oke, Alamsyah ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Maria Magdalena. Iya, Pak. Kamu tahu nggak kenapa ini ya? Masalahnya di mana? Di motivasi belajar, Pak. Udah jenuh. Oh, jelas ya. Oke, baik. Erlan? Ada Erlan? Hadir, Pak, yang tadi. Oke. Erlan 2 kali ngirim ya? Pak, yang atas salah, Pak. Yang di atas salah. Ini di bawah juga salah gitu. Semuanya salah itu. Ya. Jadi sebenarnya judulnya sih bisa masuk sih ya. Artinya kalau kamu selalu menghubungkan antara bagaimana tindakan kenakalan, sebenarnya bukan kenakalan ya, nakal itu biasa ya. Kalau anak-anak remaja nggak nakal itu justru nggak biasa. Tapi nakal itu yang dalam arti ya nakal-nakal yang dalam konteks ya namanya nakal itu ada yang ditoleransi, ada yang nggak bisa ditoleransi. Nah itu kan perlu dilihat di situ. Kenakalan bagaimana yang bermasalah? Ada kenakalan yang berakhir pada tindakan kriminal. Dan salah satu faktor yang membuat orang berlaku kriminal itu adalah karena faktor tekanan ekonomi. Ya, seperti itu. Nah, judulnya sih sebenarnya saya bisa paham, tapi lagi-lagi ya itu, secara redaksi judul
itu kurang duduk. Yang kedua adalah ya ini lebih cocok ke sosiologi karena terkait dengan kenakalan. BK-nya masih kurang kental gitu ya. Erlan ya. Iya, Pak. Ini Terima kasih ya, Pak. 2 kali ngajuin ini. Kahlina juga 2 kali mengajukan. Kenapa Anda mengajukan 2 kali? Iya, Pak. Dava, ada Dava? Hadir, Pak. Ya. Bahan rokok dengan lingkungan pergaulan. Nah, ini judulnya ini apa ya? Masih kurang jelas ya. Rokok dihubungkan dengan lingkungan pergaulan. Rokok itu nggak bisa diukur gitu. Atau kecanduan, Pak, hubungan kecanduan rokok. Gimana ada kecanduan di sini? Saya itu cuma membaca apa yang kamu ajukan. Iya. Ya, jadi kita itu mengkaji apa yang Anda tulis di sini. Jadi kalau misalnya Anda mau kembangkan ya tunggu dulu. Kita lihat dulu apa yang Anda ajukan di sini. Jadi sebenarnya judul ini lagi-lagi jauh dengan BK ya. Bukan judulnya, saya paham maksudnya judul ini. Saya paham maksud apa yang ingin Anda lakukan dan saya bisa bimbing kamu kalau misalnya judulnya hampir semua yang ada di sini saya bisa bimbing. Saya tahu bagaimana cara membimbing semua ini, tapi masalahnya adalah ketika nanti ini dirunning, ya tidak semua nanti Anda akan menghadapi beberapa persoalan. Persoalan yang pertama adalah skripsi itu harusnya dekat dengan bidang Anda. Kalau BK ya BK gitu. Nah, kemudian kalau sekarang kita bicara masalah pergaulan, ya pergaulan di kalangan siswa, pergaulan yang mana dulu itu nggak jelas. Ya. Kemudian rokok juga itu nggak jelas di sini. Rokok itu nggak bisa diukur. Kalau misalnya Anda mengkaji, misalnya kayak tadi kecanduan itu bisa dikaji, bisa diukur. Candunya orang dengan rokok itu bisa diukur. Tapi kan Anda kan lihat lagi, ini apakah kecanduan rokok itu adalah bagian dari bidang kajian konseling? Mungkin iya, tapi ketika itu nanti misalnya Anda ke tingkat lanjut, ini kan masih S1, jadi saya pikir judul yang seperti ini perlu untuk di-drop ya, dan dicarikan judul alternatif yang lain. Oke, Dava ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Winarti ada? Ada Bapak hadir. Ya, Winarti perlu banyak baca buku lagi ya. Nah, Iya Bapak. budaya barat dan lingkungan sosial itu ini judulnya crowded ini. Ya, jadi Anda itu sebenarnya harusnya nggak kuliah di BK gitu ya jurusannya gitu karena yang Anda permasalahkan itu masih jauh dengan BK. Ya. Ini lebih cocok kepada kajian ilmu sosiologi dan antropologi. Memang ilmu konseling itu ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu, sosiologi, antropologi. Tapi maksud saya terlalu bombastis, terlalu ini. Anda terlalu bersemangat tapi menghilangkan entitas kebekaan Anda di sini di judul yang seperti ini. Ya mungkin cocok ya di jurusan yang lain, tapi di BK itu akhirnya pudar warnanya. Kuvita, ada Kuvita? Kuvita ada? Ya, hubungan antara macam-macam tipologi. Tipologi itu udah pasti macam-macam gitu. Jadi macam-macam itu baca judul yang seperti ini kan, ini apa yang macam-macam ini kan? Jadi bingung orang. Kalau orang bicara tipologi, di dalam tipologi itu sudah ada namanya tipologi, tipe. Kalau tipe itu udah tidak mungkin tunggal, gitu ya. Jadi makanya judulnya crowded juga ya. Kepribadian manusia, kepribadian yang bagaimana? Vocation-nya di mana, ya, kemampuan bersosialisasi yang mana maksudnya. Nah, ini masih jauh. Ya. Nah, ini lebih cocok ke mahasiswa psikologi karena terkait dengan kepribadian. Ukur kepribadian itu tidak ada instrumen yang disediakan untuk konseling. Lebih cocok, misalnya Anda sudah belajar instrumentasi tes yang Anda punya pegang lisensinya. Karena untuk mengukur tipologi kepribadian itu harus dengan instrumentasi tes yang baku. Oke? Terima kasih. Agestian, ada Agestian? Hadir Bapak.
Ya, Gestian, hubungan antara perlakuan orang tua dan motivasi belajar. Anda tahu di mana masalahnya? Tempatnya yang kurang jelas sama motivasi belajarnya, Bapak. Silakan direvisi ya. Baik, Bapak. Verika dan Verika, Hadir, Pak. Ada, Pak. pengaruh coping stres karyawan terhadap tuntutan kinerja profesional. Anda tahu di masalahnya di mana? Tahu, Pak. Di mana? Kalian tidak berhubungan dengan BK. Ya, Sama. BK pasti berhubungan. Tempatnya tidak jelas, Pak. Untuk Ya. tempatnya kurang jelas. Bukan tidak jelas ya, tapi itu karyawan itu kita di konseling itu diharapkan menelitinya di sekolah ya. Siapa? Anissa, Iya, hadir, Pak. ya. Judulnya sebenarnya bagus ya, komparasi antara kinerja guru yang sudah sertifikasi dan yang belum sertifikasi. Tapi lagi-lagi ya, ini kurang jelas tempatnya di mana, ya. Baik, Pak. Jadi di drop ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ulani, Hadir Bapak. ya, pengaruh bimbingan dan konseling kelompok dalam membangun kepercayaan diri siswa. Oke, ini sebenarnya harusnya milih satu saja ya, bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Kayaknya lebih cocok ini dia bimbingan kelompok saja. Oh baik Bapak. Ya, jadi penelitiannya tentang ini, nah ini salah ini, bukan deskripsi. Harusnya kalau pengaruh dia harusnya, kalau seperti ini skemanya dia harusnya eksperimen ya. Ya, tolong direvisi aja ya. Ini boleh dilanjutkan tapi dengan direvisi. Ya. Baik Bapak. Ya. Kurnia, ada Kurnia? Ada, Pak. Nah, ini judulnya bagus, tapi maksudnya lokasinya tidak jelas. Ya. Terus yang kesulitan belajar ini yang mana? Kesulitan belajarnya karyawan kah, siswa kah? Itu juga memang belum bisa lah ya. Wahyu di Gantoro? Ada Pak Wahyu, Pak. Ya. Korelasi antara orang tua dan anak, nah ini tidak bisa dikorelasikan orang tua dan anak ini, karena bukan variabel. Orang tua dan anak ini subjek. Ya. Jadi yang dikorelasikan itu variabel yang benar-benar bisa diukur. Ya. Nah, impact positif juga, itu masih abstrak. Ya, masih nggak jelas dalam arti, impact itu maksudnya apa, impact positif. Ya, jadi di dalam judul itu harus spesifik, harus jelas. Terus belajar anak, nah ini kayaknya nggak ada location-nya ya. Jadi mungkin siapa Wahyu, tolong direvisi ini, diperbaiki ya, dari judul yang lain ya, yang lebih operasional. Oke Wahyu? Baik Pak Iksan. Kemudian Zulfa? Ada, Bapak. Ya, Anda tahu di mana masalahnya? Tidak ada lokasinya, Pak. Ya, sama apa? Sama kesehatan mental lebih ke psikolog. Ya, sebenarnya tidak masalah kalau Anda mengambil kesehatan mental di konseling, tapi masalahnya kesehatan mental itu luas. Ya, jadi nggak jelas dia mau Anda mau kesehatan mentalnya yang mana. Baik, Jadi Bapak. Ada, Bapak. Oke, hubungan antara konsep diri dan kecemasan sosial pada santri. Oke, ini kenapa harus di pesantren? Karena dulu saya di pesantren, Pak. Teman saya kebanyakan di sana. Jadi saya kayaknya bisanya ngambil penelitiannya di sana, Pak. Ya sebenarnya alasan yang seperti itu apa ya, nggak boleh ya. Jangan karena misalnya kamu dekat di situ. Sebenarnya yang kamu permasalahkan itu adalah memang di situ terjadi masalah konsep diri dengan kecemasan sosial. Sebenarnya begitu kalau kita menjawab ya. Jangan itu karena ada paman saya di situ, ada bibi saya, ada pak de saya, bude saya, atau orang tua saya kerja di situ, nggak seperti itu. Baik, jadi memang Pak. kita memilih sekolah itu memang di situ ada masalah yang memang urgent untuk dipecahkan melalui penelitian. Tapi kalau di sini dilihat judulnya korelasional, itu sudah betul ketika menggunakan hubungan konsep diri dan kecemasan social anxiety itu cukup menarik ya untuk dikaji. Nah, bolehlah dilanjut ini ya.
Oke ya. Kemudian Kelvin. Saya, Pak. Nah, ini juga sebenarnya judulnya masih crowded ya, karena bimbingan konseling itu banyak. Ya, pilih salah satu saja, mau bimbingan kelompok, mau layanan apa di dalam. Karena itu ada 10 layanan dalam bimbingan konseling itu. Kemudian perubahan tingkah laku itu banyak ya. Jadi tidak pilih salah satu yang spesifik, perubahan tingkah laku yang mana dimaksud di sini. Ya, jadi masalah pada layanan bimbingan konseling dan perubahan tingkah laku. Layanan bimbingan konseling itu banyak, ada layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, mana di sini? Nggak boleh kamu mengambil penelitian yang sifatnya umum seperti ini, harus spesifik salah satunya. Oke, Kelvin ya. Baik, Pak. Direvisi nanti, Pak. Ya, diganti bukan direvisi ya. Oke, Karin. Ada, Pak. Karin, ini judulnya udah jenuh ya. Peranan guru BK sudah saya pesankan. Iya, Pak. Jangan mengambil judul peranan guru BK, cari judul yang lain. Ya, Pak. Oke, saudara-saudara sekalian, ya hari ini kita tuntaskan karena waktu sudah pukul. Bapak, maaf. Saya Cahlina, Pak. Kenapa? Belum absen tadi baru bisa masuk, Pak, di pertengahan. Oh iya, sebentar ya. Terima kasih, Bapak. Kita belum selesai ini Baik, menutup. Pak. Jadi yang pertama adalah di sini, yang pertama saya tetap apresiasi usaha Anda untuk mengajukan judul. Tapi kalau Anda mengajukan judul dan ketahuan sekarang lagi merah, itu bukan berarti berakhir segalanya, tidak. Tapi melainkan sarana bagi Anda untuk belajar. Oh, ternyata yang saya ajukan itu judulnya tidak pas menurut ukuran Pak Itzar, karena ada masalah di situ. Masalahnya Anda ketahui itu masalahnya yang mana. Jelas Anda tahu masalahnya di mana. Nah, di samping itu, hari ini kita dapatkan 3 orang teman Anda yang boleh mengerjakan mulai dari bab 1 adalah Hilda, kemudian Maulani, dan Dede. Jadi selamat bagi Anda untuk lanjut ya di tahap selanjutnya. Hilda dan Maulani Rahmi itu revisinya sedikit ya, merevisi saja location untuk Hilda, dan Maulani salah satu di antara bimbingan atau konseling kelompok yang akan dipakai. Sementara Dede silakan, tidak ada masalah dengan judulnya. Nah, bagi yang lain, monggo silakan ya direvisi kembali. Nah, ketua kelas tugasnya selanjutnya adalah mengingatkan saya di hari Kamis untuk pengajuan tahap kedua ya. Jadi yang hari ini misalnya ke reject yang warna merah itu bisa kesempatannya buat mengajukan kembali, plus yang masih putih-putih ini. Yang putih ini tadi saya lewatkan, saya skip. Saya nggak bisa lagi follow lanjut sekarang karena waktunya sudah mepet sekali, udah habis ya. Jadi silakan nanti untuk yang tahap kedua diajukan. Nah, bagi yang tahap kedua ini yang bagian merah, bagi yang sudah di ACC nggak perlu mengajukan lagi. Jadi monggo saja langsung dikerjakan yang sudah di ACC ya. Nah, yang mengisi tahap kedua itu adalah yang belum di ACC saja. Sama yang warna putih. Ya, yang warna putih ini karena ke-skip. Nah, jadi monggo saja diminta hari Kamis lah ya, kasih kesempatan. Dan yang lain mau mengajukan ya. Mungkin yang belum mengajukan sekarang ya silakan ambil di kesempatan yang kedua seperti itu. Oke, ya baik. Selanjutnya ada yang belum di absen, siapa saja? Siapa lagi namanya ya? Saya, Pak Mahandika, Pak. Oke, yang pertama Zulfa ada? Ada, Pak Zulfa. Kemudian Muhammad Alamsyah? Ada Pak, hadir Pak. Andika Ardiansyah Pratama? Belum ada. Adi Firman? Hadir, Pak. Adi Firman. Tania? Hadir, Pak. Kemudian Dinda? Hadir, Pak. Anissa Rahma? Hadir, Pak. Maya? Obrin? Hadir, Pak. Maaf, Pak. Tadi laptopnya error, nggak bisa ngomong. Ya, Kalina? Kalina ada ya tadi ya? Oke, baik.
Sudah saya update absennya ya. Jadi terima kasih banyak. Saya Pak, maaf Pak tadi terlewat. Siapa namanya? Andika Pak. Andika, sebentar. Tadi saya panggil nampaknya Andika tadi. Iya Bapak, tadi nggak bisa dipencet Pak. Oke, baik. Udah lagi ya, udah nggak ada lagi ya. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini ya. Saya tunggu nanti usulan judulnya selanjutnya. Berkata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak, selamat malam Pak.